Tuhan, apakah ada nanti banyak kematian? Apakah akan banyak wabah lagi? Dan Tuhan beritahu, untuk itulah engkau berdoa. Untuk Februari sampai Juli. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan channel ini. Channel ini saya beri nama sejak awal adalah Khotbah Populer. Ada beberapa penonton yang saya pikir salah memahami ya channel ini dan perlu saya berikan tanggapan. Ada yang mengatakan, wah nama channelnya saja Khotbah Populer, berarti orangnya ingin cari populer. Katanya begitu. Lalu ada yang mengatakan, tidak pantas Khotbah Populer nama channel ini. Nah, saya ingin sampaikan, channel ini saya buat memang tujuannya untuk memberkati banyak orang dengan pembahasan saya. Jadi khotbah populer itu sebenarnya mengarah kepada Tuhan Yesus. Jadi khotbah yang isi tentang Tuhan Yesus. Jadi yang populer itu sebenarnya Tuhan Yesus, bukan saya. Ya, saya tidak pantas gitu loh untuk mengambil porsinya Tuhan. Biarlah dia yang semakin tinggi, saya yang semakin rendah tuh. Untuk selanjutnya saya mengajak kita semua berdoa buat situasi yang sudah terjadi, ya, menimpa dunia bahkan Indonesia. Mengapa saya ajak berdoa? Karena ini sesuai dengan pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Apakah sahabat masih ingat? Ya, kita dengar dulu ya pesan yang pernah disampaikannya untuk kita berdoa. Ini dia. Ada yang bertanya sama saya, Februari itu apa toh Pak Daud? Awal Desember, Tuhan beritahu saya, kamu berdoa untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau akan mengerti. Tapi perlu yang kau tahu, tahun 2022 tetap semua belajar normal. Oh, belajar normal Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apakah ada nanti banyak kematian? Apakah akan banyak wabah lagi? Dan Tuhan beritahu, untuk itulah engkau berdoa. Untuk Februari sampai Juli. Dan kalau engkau doa sungguh-sungguh, dan umatku berseru dalam namaku, aku menjawabnya. Amen. Untuk membebaskan dari yang jahat. Amen. Saya sampaikan apa tidak ya? Tuhan beritahu, sampaikan aja. Apa yang terjadi? Dan Tuhan beritahu, siap-siap inflasi juga. Berapa tahun Tuhan inflasi atas Indonesia ini? 5 tahun. 5 tahunan inflasi terus. Anak-anakmu gimana Tuhan? Kupelihara. Tapi ingat, berapa hari yang lalu Tuhan beritahu saya, ini pesanku untuk tahun ini. Tuhan menguji hati. Dan sekarang Tuhan mencari sahabat. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita siap jadi sahabat? Karena untuk menjadi sahabatnya Tuhan, itu perlu ujian. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Karena seorang sahabat rela menyerahkan nyawanya untuk apa, Michael? Sahabatnya. Nah, saya itu, berarti 5 tahun ini akan inflasi. Iya. Terusan, apa yang harus dilakukan umatmu? Jangan utang bang. Dan kalau utang, segera dilunasin. Kalau belum bisa bayar, gimana? Jangan nambah lagi. Ada apa Tuhan? Tahun 2022 ini, karena ingat, ya inflasi terus selama 5 tahun. Nah, waktu saya doa, 5 tahun ini akan inflasi. Nanti gimana semuanya ini gitu loh. Tuhan yang beritahu saya, percaya, aku pelihara.
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar ya. Jadi kita harus bersatu untuk mendoakan dunia ini dan secara khusus Indonesia. Ya. Banyak hal yang sudah terjadi di Indonesia ini. Ya, kriminal terjadi di mana-mana. Kasih sudah mulai hilang. Tambah lagi demo sana sini, penganiayaan. Ya, maunya ribut terus. Seharusnya kita itu fokus untuk penanggulangan COVID dan ekonomi. Supaya inflasi itu tidak terlalu menghancurkan dan Indonesia bisa bertahan. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, apalagi ya kita tahu perang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Rusia Ukraina ini nggak selesai-selesai. Kehancuran semakin meningkat dan keterlibatan negara-negara lain semakin jelas. Ya, ada Inggris terang-terangan membantu dan Rusia mulai panas dan banyak negara lainnya. Dan ini kan bahaya, beresiko. Ya. Jadi kita doakan, ditambah lagi Israel ya memanas dengan Palestina di bulan Ramadan. Ya, saya berdoa kiranya ini tidak terjadi, tapi ya kita nggak ngerti lah ya misteri Tuhan di dalamnya. Yang jelas Tuhan suruh kita berdoa. Hambanya Evangelis Datoni bertanya, apakah akan banyak yang meninggal korban? Tuhan bilang, untuk itulah engkau kusuruh berdoa. Ya, paling tidak kita ambil bagian berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk dunia ini, ya, untuk memenuhi perintah Tuhan. Berdoa, dan berdoa supaya kita juga tahan uji. Imannya kuat, tidak meninggalkan Tuhan. Karena bahaya, di masa sulit banyak orang sudah mulai keropos iman. Jadi saya ajak kita bersatu hati. Sekali lagi mendoakan bangsa kita, mendoakan dunia. Supaya damai, shalom, shalom, shalom. Yang terjadi di muka bumi ini. Kasih Tuhan yang menjadi orientasi. Ya, kebaikan yang diterapkan semua orang, supaya nggak kesombongan itu yang merajalela, sehingga ribut terus, perang terus. Perang itu hanya menimbulkan kehancuran. Ya, yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu, lebih parah. Ya, nah saya akan doa dan saya minta sahabat yang mendengarkan video ini, tolong katakan amin di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi, keterlibatan untuk memenuhi perintah Tuhan. Ya, kita disuruh berdoa dari bulan Februari sampai bulan Juli dan awal Agustus. Ini masih bulan April, masih ada 2 bulan lagi ya untuk mengakhiri perintah Tuhan untuk kita berdoa. Ya, jadi kita doa supaya peristiwa-peristiwa yang mengerikan tidak menimpa bangsa kita dan dunia ini mengalami kedamaian. Saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, hamba mewakili kami semua berdoa untuk hal-hal yang menimpa bumi ini Tuhan, seperti peperangan di mana-mana. Kami tahu Tuhan ini adalah tanda kedatangan-Mu. Namun untuk Tuhan, kalaulah boleh, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera buat negara-negara yang sedang melakukan perang. Dan juga biarlah anak-anak Tuhan jadi berkat dimanapun berada. Buat Rusia dan Ukraina, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi mereka. Dan negara-negara lain yang ikut serta juga yang akan terlibat, Tuhan lingkupi dengan damai sejahtera. Biarlah kasih yang menjadi sentral bagi kehidupan mereka semua. Kami juga menyerahkan Israel dan Palestina, semogalah damai sejahtera Allah juga melingkupi mereka.
Secara khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biarlah penanggulangan corona berhasil dengan baik dan ekonomi di Indonesia dapat bertahan. Bila perlu Tuhan, Engkau buat lebih naik lagi untuk kemajuan bangsa kami. Dan buat peristiwa-peristiwa yang menggoncang pemerintahan, kami doakan kiranya Tuhan membatalkan kerusuhan-kerusuhan, demo-demo. Biarlah Tuhan yang menjadi damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami rindu Tuhan yang menaungi berkarya buat bangsa kami. Segala mara bahaya, malapetaka, bencana alam dijauhkan dari bangsa kami. Perpecahan dijauhkan dari bangsa kami. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke sahabat, sampai di sini saja. Terima kasih sudah bersama saya berdoa untuk dunia dan bangsa kita Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya. Tuhan memberkati.